Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina merupakan dosa yang sangat besar, bahkan hukum cambuk dan hukum rajam menjadi ancaman yang sangat berat bagi para pelaku zina. Memang tidak semua negara menerapkan aturan hukum cambuk dan hukum rajam bagi pezina. Namun jangan berbangga hati dengan tidak adanya hukum cambuk atau hukum rajam, sebab perbuatan keji yang disebut dosa zina ini tentunya mengandung konsekuensi buruk bagi para pelakunya. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kesulitan hidup yang diakibatkan dari dosa zina tersebut. Hal ini merupakan peringatan buat kita untuk segera bertaubat dan meninggalkan dosa zina tersebut. Apabila kita tidak bertaubat, apalagi merasa tidak berdosa, dan kita nyaman terus selamanya bergelimang dosa zina, bisa jadi teguran itu akan berubah menjadi azab yang Allah timpakan untuk hambanya yang tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, dalam video ini saya sampaikan cara taubat dari dosa zina dan cara menyelamatkan diri dari siksa azab zina. Ini merupakan ikhtiar, berusaha dan bersungguh-sungguh, adapun diampuni atau tidak dan kita bisa selamat atau tidak, itu semua hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berharap, yang penting kita bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang sudah terjerumus ke dalam lembah dosa zina, segera lakukan taubat kepada Allah. Caranya yaitu yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa zina tersebut. Yang kedua, bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa zina tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila mau lebih bagus lagi, lakukan mandi taubat dan sholat taubat. Mandi taubat niatnya yaitu nawaitul ghusla lit taubati an jami'iz dzunubi. Boleh juga menggunakan bahasa Indonesia atau terjemahannya yaitu saya niat mandi taubat dari segala dosa. Setelah berniat, selanjutnya membasuh telapak tangan dan jari atau membasuh kedua tangan 3 kali. Selanjutnya membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu mengguyur seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, mandi total. Namun diusahakan jangan menggunakan sabun, cukup air saja. Setelah beres, lakukan wudhu. Wudhunya seperti wudhu biasa. Nah, setelah wudhu, lakukanlah sholat taubat. Bagi yang belum tahu cara sholat taubat, bisa dilihat caranya di video saya sebelumnya tentang tata cara sholat taubat. Insya Allah nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Anda tinggal klik saja, nanti muncul videonya tata cara sholat taubat Tausiah Sederhana Channel. Selanjutnya yang keempat, apabila sudah melakukan mandi taubat dan sholat taubat, selanjutnya perbanyak sedekah. Ini penting sekali supaya kita terhindar dari malapetaka atau keburukan azab zina. Kenapa harus sedekah? Karena sedekah merupakan amal kebaikan yang bisa meredam murka Allah. Sesuai sabda Nabi SAW, sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Tuhan dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dikala kita sedekah, berdoalah. Caranya yaitu dikala kita sudah bersedekah, terus kita berdoa. Doanya pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya ini hamba yang banyak dosa. Saya mohon padamu
dengan berkahnya sedekah yang saya lakukan ini, maka ampunilah dosa saya dan selamatkanlah saya dunia dan akhirat. Amin. Nah, begitu cukup. Atau mau ditambah lagi dengan kata-kata yang lainnya, silahkan. Berdoalah kepada Allah sepuasnya. Insya Allah, Allah sangat suka kepada hambanya yang terus-menerus memohon dan berdoa kepadanya. Nah, dari sejak kita bertaubat ini, kita perbanyak ibadah kepada Allah untuk menutupi atau mengganti masa lalu kita yang kelam, diganti dengan amal soleh, amal kebaikan, dan amal ibadah. Sholat wajib jangan ditinggalkan, puasa wajib dan puasa sunnah jangan dilewatkan, dan ibadah-ibadah lainnya. Insya Allah apabila kita berperilaku seperti itu, walaupun dosa sebesar gunung atau dosa seluas samudra, yakin dalam hati insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan segala malapetaka akibat dosa kita insya Allah dirubah oleh Allah menjadi hidayah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Wallahu a'lam. Kita hanya berusaha, selebihnya Allah lah yang mempunyai kuasa atas segalanya. Nah, demikian saya berharap video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sekedar sharing saja, yang baiknya dari Allah, seandainya ada salahnya itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Selanjutnya silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.